semangat gak? Tentunya masih dong, apalagi untuk para peserta Sobat Prestasi di rumah yang ingin mengikuti KSNK bidang geografi. Nah, kita jangan lama-lama lagi yuk. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan arahan sekaligus informasi apa sih yang akan diberikan dalam pelaksanaan teknis lomba KSNK bidang geografi. Nah, nanti yang akan menyampaikan adalah Bapak Bintang Erwananda dan Kak Hafiz Muhammad Yudhaifa. Selaku tim juri, kepada Bapak Bintang dan Kakak Hafiz, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat sore semua adik-adik di seluruh wilayah Nusantara. Mohon maaf, Pak, masih di mute. Oh, udah ngomong sih. Apa nggak kedengeran? Kayaknya udah. Halo? Halo, sudah Pak, sudah terdengar. Oh, sudah ya? Ini saya komputer ya. Sudah kedengeran ya? Sudah. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi selamat sore adik-adik Sobat Prestasi, teman-teman yang akan mengikuti KSNK bidang geografi dari Sabang sampai Merauke di seluruh wilayah Indonesia. Jadi perkenalkan, saya Bintang Rahmatwananda selaku Wakil Ketua Tim Olimpiade Geografi Indonesia, dalam hal ini mewakili Pak Samsul Bahri selaku Ketua Tim Olimpiade Geografi Indonesia, dan juga nanti untuk penjelasan teknis lebih lanjut akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz Muhammad Yudhaifa yang nanti akan bergabung juga. Jadi sebagai pembukaan, bahwa kita mengetahui kita telah melaksanakan KSN, rangkaian KSN ini secara online sejak tahun lalu. Jadi sejak tahun 2020 di mana terjadi pandemi dan kita tidak bisa berkumpul lagi seperti awal dulu kita sering melaksanakan KSN, maka yang dilakukan adalah dengan menggunakan bantuan dari sistem daring ini. Nah, jadi jika kita perbandingkan antara kondisi normal dan kondisi pandemi, kalau murni pada tahun sebelum-sebelumnya, sebelum tahun 2020, tentu kita semua mengetahui bahwa pelaksanaannya terpusat di pusat-pusat tes, kemudian pelaksanaannya juga paper and pencil test, yaitu lembar jawabannya masih manual apa segala macam. Tapi untuk tahun 2020 itu dilaksanakan, kalau tingkat kota waktu itu karena belum masuk masa pandemi, itu masih dilakukan secara konvensional, tapi untuk tingkat provinsi dan nasional itu murni dilakukan online di rumah masing-masing. Walaupun setelah kami evaluasi, secara pelaksanaan itu tetap kita nilai sportif, namun rasa-rasanya untuk tahun ini di tingkat kabupaten kota, itu kita mengetahui bahwa pelaksanaannya walaupun dilakukan secara online, tapi tetap dipusatkan di pusat-pusat tes tertentu, yaitu di sekolah atau di tempat-tempat yang telah ditentukan. Nah, justru tapi dengan pelaksanaan yang seperti saat ini, tantangan terhadap metode pelaksanaannya agar kecurangan dalam ujian itu dapat kita minimalisasi, jadi bisa kita minimalisasi untuk potensi-potensi kecurangan, walaupun kita sama sekali tidak mendapatkan laporan negatif yang signifikan dari tahun lalu, tapi kita terus berupaya untuk menyempurnakan sistem yang telah ada. Nah, dan juga sebenarnya kalau tahun lalu ini kan karena tidak dilakukan di sekolah atau tidak ini, jadi dapat dilakukan di mana saja selama terdapat koneksi internet, dan juga tahun lalu terdapat kendala di mana ada teman-teman yang tidak bisa mengakses soal karena kondisi internet. Tapi sekarang itu kita antisipasi dengan berkumpulnya di tempat-tempat tes yang telah ditentukan, akses internet setidak-tidaknya dapat kita jamin ada, atau kita usahakan supaya teman-teman tetap terakses atau terhubung dengan secara daring melalui jaringan internet. Nah, jadi sebagai gambaran, sebetulnya tentu teman-teman sudah mengetahui juga bahwa
apa yang kita lakukan sekarang itu adalah dalam rangka untuk menyeleksi peserta IGO, International Geography Olympiad, yang akan kita laksanakan tahun depannya. Jadi seleksinya sekarang tahun 2021, nah ini akan dipersiapkan untuk IGO tahun 2022. Nah, tahun 2022 IGO-nya di mana? Yaitu adalah di Paris, di Prancis. Nah, ini merupakan sebetulnya kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman jika memang bertekad untuk bisa mencapai prestasi tertinggi, yaitu dapat mewakili Indonesia di ajang IGO, yaitu sampai di level internasional, yaitu mewakili Indonesia untuk di Paris sana. Dan syukur alhamdulillah jika bisa memperoleh ulang medali, itu tentu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kita semua, bagi baik adik-adik sendiri maupun bangsa Indonesia secara keseluruhannya. Tapi untuk mencapai fase itu tentu ada tahapan-tahapan. Itu yang pertama harus dilalui, itu tentu saja di tingkat sekolah, baru sekarang tingkat kota, lalu tingkat provinsi nanti, dan ada di tingkat nasional, serta penggemblengan di tingkat pelatihan nasional atau pelatnas kita sebut. Nah, untuk itu, untuk melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang itu, ya dimulainya dari tahap yang sekarang ini adalah tahap yang ibaratnya sebagai pacu lari, jadi sebagai titik tolak awal losatan atau loncatan daripada adik-adik di masa yang akan datang. Karena apa? Jika adik-adik secara serius mengikuti Olimpiade ini, betul-betul niat, ikhtiar, kemudian doa juga, itu insya Allah akan mendapatkan apa yang sesuai juga setimpal, dalam artian misalkan beberapa kemudahan seperti apakah itu beasiswa, karena kita tahu juga kalau LPDP atau kalau mau sekolah ke luar negeri untuk S2 dan S3 itu ada jalur khusus untuk pemenang Olimpiade, itu sudah ada jalurnya sendiri. Jadi jangan cuma bermimpi untuk sampai tingkat provinsi atau tingkat nasional saja, tapi bermimpilah sampai kepada tingkat internasional, karena hitung-hitung wah bisa foto juga di depan Menara Eiffel atau bisa foto di depan Arc of Triomphe, itu yang gerbang yang di Paris itu kan. Oke. Paling itu saja supaya adik-adik, yang saran saya adalah walaupun ini adalah tingkat kota, kita memulai untuk tingkat kota, tapi sudah ada visi untuk sampai ke tingkat internasional. Jadi aim higher. Jadi jangan cuma aimnya itu kota, provinsi, itu terlalu kecil. Aimlah sampai tingkatan tertinggi lagi, karena ada kata-kata daripada presiden pertama kita, yaitu Bung Karno, yang menyatakan jika bermimpilah setinggi langit, karena kalau jatuh kamu akan terjatuh di antara bintang-bintang. Demikian mungkin yang pembukaan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Yudhaifa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Bintang. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Bapak Hafiz. Silahkan. Pak Jang, saya izin buka masker ya. Oh ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, perkenalkan kembali, nama saya Hafiz Muhammad Yudhaifa. Saya dari tim Olimpiade Geografi Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu, untuk kita supaya bisa mengikuti KSN untuk tingkat kota ini, kita diberikan fasilitas oleh Pusat Prestasi Nasional untuk mencoba atau mengikuti simulasi. Boleh Mas Fadel ke presentasinya? Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai penjelasan teknis, mulai dari petunjuk umum hingga petunjuk khusus untuk bidang geografi. Mulai dari yang pertama, untuk pelaksanaan petunjuk umum, pelaksanaan uji coba dari KSNK ini, nanti adik-adik semua akan dikumpulkan di sekolah atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Rencananya pada tanggal Jumat 28 Mei 2021. Untuk mengenai waktunya nanti akan diumumkan lebih lanjut.
Kemudian karena kita ini masih menjalani simulasi, jadi nanti kita akan mencoba simulasi dengan 50 soal geografi, di mana waktu yang disediakan adalah 90 menit. Tapi 50 soal geografi dan waktu 90 menit ini hanya disimulasi. Untuk di KSNK-nya sendiri, itu nanti soalnya akan ada 100 pilihan ganda dan waktunya 180 menit. Kemudian untuk petunjuk khusus dari bidang geografi itu sendiri. Jadi gini, karena di bidang geografi ini adik-adik harus memperhatikan bahwa kita menggunakan soal pilihan ganda berganda. Nah, ada poin yang harus diperhatikan, yaitu sistem penilaian dari bidang geografi ini menggunakan sistem nilai minus. Jadi kalau misalnya adik-adik benar akan mendapatkan nilai plus 3, kalau misalnya tidak dijawab mendapatkan nilai 0, dan kalau misalnya dijawab salah akan mendapatkan nilai minus 1. Kemudian untuk yang poin nomor 4, ketika adik-adik mulai membuka soalnya nanti, kan karena kita akan ada sistem penilaian minus, jadi diharapkan harus berhati-hati ketika akan menjawab soal. Karena sistem dari untuk sistem tes di KSNK ini, ketika kita sudah memilih jawaban itu tidak dapat dihapus. Jadi misalkan gini, kita lagi ngerjain soal nomor 3, terus kita ngejawab nih B gitu misalnya. Nah, kalau misalnya udah menjawab, itu tuh tidak bisa diganti menjadi tidak menjawab. Hanya bisa diganti menjadi jawaban lain. Misalnya awalnya jawabannya B, diganti menjadi jawabannya C. Tapi tidak bisa jadi tidak dijawab. Nah, itu hal yang harus diperhatikan terutama untuk mengenai sistem dari tes kali ini. Kemudian di sistem untuk ujian kali ini ada fitur namanya menu ragu-ragu. Jadi fitur menu ragu-ragu ini bisa digunakan untuk memberikan catatan soal-soal mana saja yang adik-adik ingin menjawab tapi masih ragu-ragu. Jadi bisa menandai soal ibarat seperti itu. Jadi supaya tidak menjawab duluan, kalau misalnya menjawab bisa jadi salah, jadi bisa ditandai dengan tanda ragu-ragu. Kemudian nanti juga di dalam sistem akan ada akses untuk menu daftar soal. Jadi adik-adik bisa melihat dari 100 soal itu soal mana yang sudah dikerjakan, soal mana yang belum dikerjakan, soal mana yang masih ragu-ragu, sehingga bisa memudahkan untuk melakukan pengecekan jawaban kembali sebelum dilakukan pengumpulan jawaban. Kemudian untuk simulasi besok nanti adik-adik akan diberikan 2 username. Jadi 2 username ini digunakan, jadi adik-adik bisa mengerjakan simulasi ini sebanyak 2 kali gitu. Jadi tapi tidak diwajibkan untuk mengikuti 2 kali, minimal sekali. Kalau misalnya ada yang masih penasaran, ada yang masih ragu cara menjawabnya, atau ada yang mengalami masalah kendala teknis, nanti bisa menggunakan username kedua untuk mencoba simulasi kembali. Kemudian untuk poin nomor 10, untuk pelaksanaan ujian geografi ini diperkenankan menggunakan kalkulator. Sebelumnya Mas Farid. Jadi karena yang akan kita lakukan tanggal 28 ini adalah hanya berupa untuk simulasi, jadi nilai akhir dari simulasi ini tidak akan dipublikasikan. Oke. Masuk ke, nah ini adalah halaman pertama yang adik-adik akan lihat ketika sampai ke ruangan tes. Jadi komputernya nanti akan disiapkan oleh panitia pengawas dan proktor, sehingga adik-adik akan ketika duduk akan dihadapkan dengan halaman seperti ini. Nah, di sini yang harus diisi yaitu ada 2. Yang pertama username dan yang kedua password dari username tersebut. Nanti username dan password ini akan diberikan oleh pengawas dan proktor setempat. Kemudian setelah memasukkan username dan password, nanti akan ada 3 kolom yang harus diisi. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah tanggal lahir, dan yang ketiga adalah token. Token ini nanti akan diberikan oleh pengawas ketika adik-adik akan memulai simulasi ataupun ujian. Jadi untuk di halaman kedua ini hanya mengisi 3 itu, mengisi nama, mengisi tanggal lahir, dan mengisi token yang diberikan oleh pengawas.
Kemudian selanjutnya setelah diberikan token oleh pengawas, adik-adik bisa mulai masuk ke dalam soal, dan jika ingin memulai ujian itu bisa diklik mulai. Waktu itu akan dihitung ketika adik-adik sudah mengklik tombol mulai. Habis itu baru waktu mulai dihitung. Masuk ketika kita sudah membuka halaman soal. Di sini ada beberapa menu yang bisa diakses. Yang pertama itu adalah halaman soalnya ini sendiri, yaitu di halaman yang bagian muka soal, di tengah ada gambar dan ada soalnya. Terus di bawahnya ada pilihan jawaban berupa pilihan berganda A sampai dengan E. Jadi ada 5 pilihan. Nah, untuk menjawab pilihan tersebut bisa diklik di bagian huruf pilihannya. Seperti misalnya dikliknya di bagian A, B, atau C-nya atau D-nya. Kemudian di bawah itu ada yang di sebelah kiri itu ada menu untuk kembali ke soal sebelumnya. Sedangkan menu di tengah itu untuk menandai soal ragu-ragu. Kemudian di sebelah kanan itu ada menu untuk lanjut ke soal selanjutnya. Kemudian juga di atas kanan itu ada menu daftar soal. Jadi di sana nanti bisa melihat daftar-daftar soal. Bisa lanjut. Nah, ini jadi kalau misalnya adik-adik mengklik menu daftar soal, nanti akan ada tampilan seperti ini. Untuk penjelasannya, di bagian kotak yang tengah itu yang nomor 1 warna hitam. Terus di atasnya ada lingkaran kecil lagi. Untuk angka 1 dan warna hitam itu berarti warna hitam itu adalah soal yang sudah diisi. Dan jawabannya bisa dilihat di yang bagian lingkaran kecil. Kemudian yang kedua, yang sebelahnya itu di nomor 3 ada angka berwarna kuning. Itu berarti adalah soal yang ditandai ragu-ragu. Di mana berarti soal itu tuh adik-adik tandai ragu-ragu. Jadi ketika nanti setelah sampai ke nomor 100 adik-adik ingin melakukan pengecekan kembali, bisa dilihat di daftar soal ini, dilihat soal-soal yang berwarna kuning, kemudian dikerjakan atau tidak dikerjakan. Yang penting tanda ragu-ragunya itu dihapus. Jadi kalau misalnya udah kembali ke soal itu, udah nemu jawabannya, silahkan dijawab. Tapi kalau misalnya ternyata nggak nemu jawabannya, ya udah nggak usah dijawab, tapi centang ragu-ragunya di checklist kembali. Kemudian itu untuk yang nomor 4 itu kan soalnya berwarna putih. Berarti itu adalah soal yang tidak dikerjakan. Misalnya ketemu soal yang susah dan tidak mau mengambil resiko untuk menjawab, bisa ditinggalkan sehingga dia tidak usah dijawab, tidak ada risiko nilai negatif. Kemudian kalau untuk soal yang berwarna biru nomor 5 berarti itu adalah soal yang sedang dibuka saat ini. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah halaman terakhir atau soal nomor terakhir, nomor 100 ya. Oh, soal nomor 50. Jadi kan simulasi nanti soalnya akan ada 50. Jadi nanti di halaman soal ke-50 itu di bawah kanan yang tanda soal selanjutnya itu akan berubah menjadi tanda selesai. Kalau misalnya adik-adik udah selesai dan sudah yakin dengan jawabannya, bisa diklik tombol selesai tersebut. Kemudian habis diklik tombol selesai tersebut, nanti akan ada 2 kali konfirmasi. Nah, jadi akan diberikan 2 kali pop-up konfirmasi, bisa dipilih untuk bagian tombol yang hijau. Kalau misalnya sudah yakin. Sama adiknya kayak gitu. Ini, ayo. Kemudian setelah kita mengkonfirmasi, nanti akan ada konfirmasi untuk mengumpulkan. Jadi sampai saat ini kalau misalnya adik-adik belum siap mengumpulkan, bisa kembali ke halaman soal. Tapi kalau misalnya udah yakin pengen mengumpulkan, bisa lanjut ke pengumpulan soal. Seperti itu. Oke, ini ada sedikit quotes, yaitu adalah seringkali kita itu memberikan anak-anak kita itu tugas untuk menghafal jawaban, bukan untuk mencari jawaban atau menyelesaikan masalah. Jadi diharapkan dengan adanya kompetisi ini itu melatih adik-adik semua untuk melakukan problem solving. Jadi untuk meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Ya, sekian untuk penjelasan penjabaran teknisnya. Saya kembalikan ke Pak Ajeng.
Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak sudah memberikan informasi dan materi terkait dengan eh, teknik teknis dan juga non teknis untuk para peserta KSNK bidang geografi. Nah, untuk sobat prestasi yang ingin bertanya atau masih belum paham terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Kak Hafiz dan Kak Bintang, bisa langsung klik link di deskripsi YouTube. Oke Kak, mungkin ada beberapa pertanyaan atau dari aku dulu deh Kak pertanyaannya. Kakak, apakah ada kebijakan atau peraturan yang berbeda terkait KSNK tahun sebelumnya sama sekarang, tapi khusus untuk geografi? Untuk peraturan dari KSNK tahun lalu, mengingat tahun lalu itu kan belum full daring ya, maksudnya belum full online. Jadi kalau yang sekarang udah full online, jadi kita ada peraturan baru itu terutama untuk mengenai cara menjawab soal tersebut. Kalau misalnya tahun lalu kita misalnya mau mengganti jawaban itu masih bisa untuk jadi tidak dijawab gitu, atau masih bisa mengganti. Kalau misalnya sekarang kita salah satu aturan yang barunya itu adalah ketika sudah menjawab tidak bisa ditarik. Oh. Ya, bisa dirubah tapi tidak bisa ditarik jawabannya. Oke, baik. Itu penjelasannya. Nah, Kak, ada pertanyaan nih. Untuk soal KSN geografi tersebut materinya mengenai apa saja, Kak? Mungkin kisi-kisi, Kak. Iya, kisi-kisi. Untuk kisi-kisi kita masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, itu mengacu untuk kisi-kisi untuk IGO, untuk International Geographic Olympiad. Namun yang perlu mungkin ada tambahan untuk tahun ini kan, karena kita kenalnya itu adalah 12 bidang geografi untuk IGO. Untuk tahun ini kita ada tambahan tentang map skills dan analisis skills. Jadi map skills. mengenai kemampuan untuk membaca peta dan menganalisa data. Oke, baik. Kak, ada pertanyaan lagi. Apakah soalnya mengedepankan sistem HOTS, higher thinking ya, order thinking skills? Ya, jadi untuk boleh ini nggak? Boleh nambahkan soal mengenai HOTS mungkin Mas Bintang? Oh, ya. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk tingkat kota, betul memang kita sudah cobakan untuk HOTS, cuman kalau tingkat kota mungkin masih relatif lebih mudah ketimbang nanti tingkat provinsi. Mungkin kita akan coba betul-betul HOTS yang serius itu di tingkat provinsi. Tapi untuk di tingkat kota itu kita masih coba untuk masih HOTS yang nggak terlalu tajam. Jadi masih relatif gampang lah. Insya Allah gampang. Secara general ya Kak ya? Ya, insya Allah gampang. Kalau belajar. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah soal KSNK geografi nanti ada mengandung soal hitungan Kak? Atau berapa persen hitungannya? Oh, ada soal-soal hitungan. Beberapa soal tadi kan sudah disebutkan juga sama Mas Yudaifa terkait map dan analisis data. Nah, itu ada hitungan-hitungan di situ. Semangat. Hitungan-hitungan terkait perpetaan terutama. Oke, perpetaan ya. Yeah. Oke, mungkin untuk sobat prestasi yang tidak ada pertanyaan lagi atau sudah cukup paham saya di sini, atau kalau misalkan ada pertanyaan masih bingung, bisa langsung chat di Instagramnya Puspesnas. Oke. Nah, mungkin Kak untuk closing statement untuk Kak Bintang dan Kak Hafiz, boleh nggak nih kasih tips dan trik atau motivasi untuk sobat prestasi yang ingin mengikuti KSNK bidang geografi, Kak? Silakan. Oh. Jadi Kak Bintang dulu atau Kak Hafiz dulu? Oh, Kak Bintang dulu, boleh Kak Bintang. Siap. Jadi ini kan tahun 2021 ya, maksudnya ini memperingati juga 10 tahun yang lalu saya ikut OSN dulu, namanya kan OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. 10 tahun yang lalu saya juga ikut OSN untuk dulu bidang saya kebumian, sebelum tadi geografi kan ada bidang kebumian. Dulu 10 tahun yang lalu nggak terasa saya ikut bidang kebumian. Itu tingkat kota, kemudian tingkat provinsi dan nasional. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa aim saya bukan nasional, aim saya bukan provinsi saja, tapi
saya sudah membayangkan saya ikut ISO di Argentina. Saya sudah membayangkan saya membawa bendera Indonesia di Argentina. Jadi itu yang benar-benar membakar semangat untuk belajar. Dan juga bayangan saya waktu itu adalah saya bisa masuk ITB tanpa tes, saya bisa dapat beasiswa segala macam. Jadi OSN ini memang dampak jangka pendeknya nggak terlalu kerasa, tetapi dampak jangka panjangnya luar biasa. Jadi lagi-lagi kalau memang teman-teman mau serius untuk mengikuti OSN ini, seriuslah dan aim higher. Jadi jangan hanya untuk level provinsi, level nasional, tetapi coba bayangkan kamu akan mewakili Indonesia di Paris, Prancis. Kan lumayan tuh buat konten di Instagram kalau zaman sekarang kan gitu. Buat konten di Instagram tuh, wah di Paris ya kan, pasti ganteng tuh, kemudian bisa menarik juga kan. Monggo, silakan Mas Yudaifa ini juga dulunya ini alumni juga. Jadi mungkin jadi beliau dulu peraih medali perak ya kalau nggak salah di tingkat nasional, luar biasa sekali, dan ikut rangkaian pelatnas itu sampai hampir terpilih kalau nggak salah menjadi timnas, tapi sedikit beda nilainya karena yang lain lebih rajin ya. Monggo Mas Yudaifa silakan. Ya, benar sih kata Mas Bintang. Dulu pengalaman saya ya sampai ke pelatnas 3. Cuma kebetulan beruntungnya ada 4 orang lain yang lebih rajin dan lebih knowledge dari saya begitu, Mas. Jadi saya ingin menyampaikan aja bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Karena kalau misalnya saya dulu membandingkan teman-teman saya yang 4 itu memang usahanya tuh keras gitu. Maksudnya mereka gigih, mereka juga sudah aim tinggi, sedangkan saya waktu dulu masih aimnya mungkin masih tingkat nasional. Jadi merujuk ke apa yang dibilang Mas Bintang ya, kejarlah, gapailah cita-cita setinggi langit, karena kalau misal jatuh masih ada di bintang-bintang. Nah mungkin dulu cita-cita saya setinggi langit, nah jatuhnya di bintang aja gitu. Jadi masih di level nasional, belum nyampe langit gitu. Teman-teman yang 4 yang bisa sampai langit. Tapi maksudnya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Sekian. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Bapak Hafiz dan Bapak Bintang telah memberikan informasi yang sangat penting untuk para peserta KSNK bidang geografi, baik secara teknis maupun non teknis. Nah, mungkin aku ada sedikit conclusion atau simpulan dari yang sudah dipaparkan pemateri, bahwa untuk soal KSNK bidang geografi terdapat untuk simulasi 50 soal, dan untuk pelaksananya tersendiri ada 100 soal di mana harus dikerjakan selama 180 menit, dan sistem penilaian itu ada -1 jika tidak terjawab dan dapat poin 4 jika terjawab ya Kak. Plus 3 jika dijawab. Oke. Minus 1 jika tidak dijawab. Jika dijawab salah. Jika dijawab salah dan tidak dijawab 0. Oke. Baik, terima kasih Kak. Dan mungkin untuk sobat prestasi, kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai soal di KSNK Geografi ini, yang pertama pasti kalian harus mempunyai kemampuan untuk pemetaan, penyelidikan terhadap soal-soal yang tertera, dan juga harus bisa menganalisis bagaimana menginterpretasikan dari soal-soal tersebut. Oke, jangan lupa ikuti protokol kesehatan karena KSNK dilaksanakan di sekolah. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Hafiz dan Kak Bintang. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Nah, sobat prestasi, jangan kemana-mana lagi ya, karena ada narasumber terakhir dari KSNK bidang ekonomi. Untuk itu tetap bersabar dan stay tune. Terima kasih.